anak, untuk anak, karena kami sayang anak. Halo semuanya, kembali lagi di Ceria episode 10 ya teman-teman. Hari ini tanggal 18, masih pada semangat gak nih puasa? Harus dong Sobat Fatar, pastinya hari ini bakal ada cerita, inspirasi yang lebih menarik lagi. Kalian jangan lupa saksikan terus kita program Ceria di Equator TV, baik Instagram, Facebook maupun YouTube. Nah, kalian yang mau bertanya boleh langsung juga ya kunjungi dari Instagram maupun YouTube ataupun Facebook dari Equator TV. Oke, hari ini kita sudah kedatangan kakak yang menarik pastinya dari P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita langsung saja ya sapa. Halo Kak Angga. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tampaknya hari ini ceria banget ya Kak. Gimana hari ini puasa nih? Hari ini puasa, seperti biasa. Oh iya, oke Sobat Fatar, kita kenalan dulu. Kakak Angga ini merupakan konselor di Sedungan P2TP2A yang sekarang ini sudah S2 ya Kak ya? Iya, S2 alhamdulillah jurusan sudah S2 bimbingan dan konseling. Oke, mantap banget. Nah teman-teman jangan lupa terus saksikan ya, padahal cerita hari ini pastinya lebih menarik dari cerita-cerita sebelumnya. Oke, kita langsung aja ya Kak. Ya. Mungkin kita kenalan dulu nih Kak Angga, mungkin sibuknya sekarang apa, namanya siapa, pernah sekolah di mana mungkin. Oh iya, baik. Perkenalkan, nama saya Angga Yuda Meilanda. Saya kebetulan bekerja di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sedungan Kota Tarakan, yang mana saya menjabat sebagai konselor. Kegiatan saya sehari-hari ya selain bekerja menjadi konselor di P2TP2A Sedungan Kota Tarakan, juga aktif di beberapa organisasi masyarakat dan juga aktif dalam penelitian-penelitian yang meliputi tentang bimbingan dan konseling, seperti itu. Oke, itu ya Kak. Jadi kalau kesibukannya sekarang bekerja sambil ngapain Kak? Bekerja sambil melakukan riset-riset. Jadi ada beberapa hal yang sering kita lakukan, riset tentang pendidikan, tentang bimbingan konseling khususnya, terus tentang psikologis, ya pokoknya yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling lah. Seperti itu. Oke, iya Kak. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya sekarang sudah bekerja di P2TP2A ya Kak ya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke Kak, kalau boleh tahu tuh kita sekitar P2TP2A tuh mungkin yang Kakak ketahui apa sih Kak? Ya, jadi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sedungan Kota Tarakan ini, kalau yang biasa kita sebut Sedungan, itu adalah wadah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, di mana P2TP2A ini adalah wadah untuk masyarakat melakukan pelaporan-pelaporan khususnya kasus-kasus yang terjadi pada perempuan dan anak di Kota Tarakan, seperti itu. Jadi masyarakat yang mungkin selama ini masih awam tentang gimana sih untuk melaporkan kalau ada tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Selain ke kantor polisi kan, untuk ke kantor polisi kan mungkin itu lebih ke arah tindakan hukumnya. Nah, bagaimana sih selain tindakan hukum kan pasti ada dampak psikis. Nah, jadi kita yang memfasilitasi untuk para korban-korban ini, khususnya kekerasan pada perempuan dan anak ini, untuk mendapatkan pelayanan yang bisa memberikan dampak yang baik untuk para korban ini. Contohnya misalkan bantuan hukum dalam artian misalkan membutuhkan konsultasi tentang hukumnya seperti apa, terus tentang bantuan subsidinya, terus dan juga seperti bantuan layanan konseling seperti itu. Oke Kak, kalau boleh tahu nih Kak, P2TP2A pastinya sudah lama ya Kak ya, Iya. ada di Kota Tarakan. Nah hal ini mungkin apa sih yang buat banyak masyarakat belum tahu bahwasannya P2TP2A itu hadir di Tarakan?
Jadi kalau yang selama ini kita lihat, masyarakat ini sebenarnya udah aware sama masalah-masalah kekerasan pada perempuan dan anak, tapi mereka ini masih menganggap kekerasan ini masih dianggap tabu gitu, masih dianggap tabu di masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Tarakan yang masih menganggap misalkan menjadi korban KDRT, korban pelecehan itu hanya sebatas diketahui oleh keluarganya aja, nggak mau menceritakan ke orang lain, ke wadah yang ada di Kota Tarakan ini, khususnya Sedungan. Jadi masih menganggap P2TP masih menganggap hal-hal kekerasan pada perempuan dan laki ini masih tabu. Jadi mereka lebih banyaknya sih diam. Iya. Sebenarnya seperti itu. Oke, Kak. Berarti hal itu yang mungkin belum diketahui masyarakat. Padahal apa sih, Kak, untungnya kita mengadu kepada P2TP2A itu apa? Baik. Jadi kalau untuk pengaduan di P2TP2A Sedungan Kota Tarakan itu meliputi 5 unsur. Jadi ada bantuannya yang diberikan itu, kita melakukan pendampingan kepada korban pada perempuan dan anak, khususnya pada anak. Kita memberikan bantuan layanan hukum, bantuan rehab sos, terus bantuan konseling, bantuan mediasi, dan bantuan rumah aman. Nah, kebetulan di P2TP2A itu juga sudah punya rumah aman. Jadi korban di sini misalkan anak yang mendapat perlakuan yang tidak baik di rumahnya atau menjadi korban pelecehan atau korban asusila. Nah, itu misalkan korban kan pasti memiliki trauma-trauma yang ada di dirinya. Nah, jika memang tidak memungkinkan untuk kembali lagi ke lingkungan tempat ia tinggal, maka bisa ke rumah aman atau shelter yang ada di P2TP2A Sedungan Kota Tarakan. Nah, semuanya biaya-biaya yang nanti ditimbulkan dari misalkan layanan bantuan hukum, layanan kesehatan, layanan konseling, itu semuanya ditanggung oleh P2TP2A Sedungan Kota Tarakan, seperti itu. Oke, Kak. Tadi kan kita mau tanya tentang apa sih keuntungan yang tadi sudah dijelaskan. Tapi kalau misalnya kita mau tanya lagi nih, Kak, supaya lebih meyakinkan lagi ketika kita berada di P2TP2A itu fasilitas apa aja sih yang kita dapatkan, Kak? Ya, kalau fasilitas di P2TP2A Sedungan Kota Tarakan ini mulai dari kita punya ruang konseling yang memang memadai untuk dilakukannya layanan konseling. Terus ada juga rumah aman. Rumah aman ini mereka tinggal membawa pakaian, tinggal membawa diri ke rumah aman. Mereka tinggal di situ mendapat perlindungan, mendapat keamanan. Nah, terus fasilitas yang lain kita juga melayani, namanya misalkan si korban ini dari keluarga yang kurang mampu, jadi tidak bisa, mobilitasnya sangat berkurang. Nah, kita juga bisa melakukan penjemputan dengan menggunakan yang namanya MOLIN, Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak. Oke, Kak, iya. Tadi sudah dijelaskan untuk hal itu. Oke, tadi kita sudah berbicara panjang lebar terkait dengan Sedungan, tapi kita belum tahu nih, Kak, alamatnya di mana ya? Oh ya. Untuk alamat Sedungan sendiri, P2TP2A Sedungan sendiri terletak di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di sebelah gedung SLB yang lama. Jadi ada kompleks perkantoran di Gedung Gadis. Itu ada Gedung Gadis, terus di sebelahnya ada kantor dulu pelayanan satu atap yang dulunya juga sebagai sekolah luar biasa Kota Tarakan. Nah, di sampingnya itu ada kantor kita, sekretariat P2TP2A Sedungan Kota Tarakan. Nanti gampang aja kalau mau ke situ, di depan itu ada pelangnya seperti itu. Oke, nanti mungkin kita berbicara rules bagaimana kita mendaftar ataupun melaporkan kasus ya, Kak. Tapi setelah jeda yang berikut ini ya. Oke, teman-teman Sobat Patar, tetap saksikan Ceria di episode 10 untuk hari ini jam 16:17. Pada episode hari ini kita jeda dulu ya, teman-teman. Jangan sampai kelewatan.
Bersama kita sejenak bernyanyi bersama, bertepuk tangan bersukaria. Selamat datang semua di Forum Anak Nasional. Yuk semua bergembira. Kita semua harus jadi pelopor dan pelopor. Berbeda tak jadi masalah, yang penting kita selalu bersatu. Kita semua anak-anak yang hebat, yang bersinar terangi Indonesia dimanapun dan kapanpun. Walaupun kita semuanya berbeda, tetap jaga keutuhan Indonesia. Kita semua bersaudara di Forum Anak Nasional. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, datang sebagai penyejuk yang akan membasuh dan membersihkan jiwa dari segala dosa. Bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah dalam karunia-Nya. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pucuk selasih bertunas menjulang, dahannya patah, tolong betulkan. Puasa Ramadan kembali menjelang, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Kami, segenap keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mari kita sucikan dan terangi hati dengan amal dan ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan Kota Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
setelah perbincangan kita yang terjeda tadi, bahwasannya ada hal-hal yang ingin kita bahas lagi, bahwa pastinya lebih menarik teman-teman. Jangan lupa untuk saksikan terus kita di program Ceria, cerita inspirasi bareng Forum Anak Kota Tarakan. Oke, Kak Angga masih semangat sama kita di sore hari ini, Kak? Harus ya, Kak ya. Oke, masih semangat Sobat Fatar, bahwasannya harus tetap semangat ya meskipun puasa. Iya. Oke, mungkin Kak perasaannya kita undang ke sini gimana dulu nih sebelum kita lanjut cerita? Perasaannya nih kalau untuk menjadi narsum di TV baru pertama kali. Wah, baru pertama Ya, kali, betul, berarti baru beruntung pertama banget kali. nih Ceria nih. Ya, dan kalau untuk jadi narasumber di pelatihan-pelatihan udah sering. Oke. Iya, berarti nanti kita boleh undang ya Kak ya, Boleh. jadi narsum di pelatihan kita ya Kak. Boleh sekali. Iya, boleh Kak, kita lanjut aja. Tadi kan udah dijelaskan panjang lebar terkait dengan P2TP2A itu sendiri. Sekarang di segmen yang sekarang ini kita bakal lebih bahas spesifikasi lebih rinci terkait dengan tujuan dari P2TP2A. Tujuan dari P2TP2A Sedungan Kota Tarakan itu adalah bagaimana P2TP2A ini menjadi wadah atau tempat para perempuan dan anak khususnya untuk mereka melaporkan tindak kekerasan-kekerasan yang terjadi pada mereka. Jadi mereka tidak merasa takut lagi, tidak merasa sebagai orang yang lemah, yang tidak berdaya, tapi kita menjadi wadah untuk mereka lebih percaya diri lagi, bisa bangkit di kemudian hari, dan menjadi tempat untuk mereka mungkin menyembuhkan trauma-trauma yang ada di diri mereka, seperti itu. Itu tujuannya. Itu tujuannya seperti itu. Okay. Jadi lebih spesifiknya sih P2TP2A di sini hadir untuk melindungi anak dan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan yang terjadi pada mereka, seperti itu. Oke, perempuan dan anak ya Kak ya. Iya. Jadinya ada konteks anak Ada dan konteks perempuan. ada. Kalau bapak-bapak berarti nggak bisa ya Kak? Kalau bapak-bapak sebenarnya bisa, tapi kita kan lebih cenderung untuk melindungi perempuan dan anak, karena kita ketahui laki-laki atau bapak-bapaknya mereka dibekali yang namanya mungkin pertahanan diri, kekuatan fisik kita lihat juga sangat berbeda jauh antara perempuan dan anak. Mereka bisa melindungi diri, laki-laki bisa melindungi diri sendiri, bisa lebih mandiri. Nah, tapi kalau perempuan dan anak kan mereka salah satu kelompok-kelompok rentan terhadap kekerasan, khususnya pada anak. Anak ini kita tahu kita harus memberikan hak-hak mereka. Jadi ada 4 hak dasar anak yang ada di sini. Yang pertama adalah hak perlindungan, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, dan hak hidup seperti itu. Jadi 4 hak dasar ini harus mereka dapatkan. Jadi karena kita tahu Indonesia punya program yang namanya Indonesia Generasi Emas pada tahun 2045, yang mana Indonesia genap berusia 100 tahun. Jadi bagaimana kita membimbing atau mengarahkan generasi-generasi muda yang ada pada saat ini, khususnya pada anak. Kita harus mempersiapkan mereka untuk nanti dapat menyongsong ke generasi emas, generasi Indonesia Emas pada tahun 2045 seperti itu. Oke, jadi kenapa anak itu dilindungi? Karena untuk menyiapkan generasi di tahun 2045 Indonesia Emas ya, Iya, Indonesia generasi. Emas. Oke, ya teman-teman Sobat Fatar, bahwasannya kenapa P2TP2A juga hadir itu untuk melindungi perempuan dan anak khususnya yang ada di Kota Tarakan, karena P2TP2A Sedungan ini berada di Kota Tarakan, dan mungkin P2TP2A yang lain berada di daerah-daerah lain dan mungkin kegiatannya sama
tujuan dari P2T P2A itu sama-sama untuk melindungi perempuan dan anak. Katanya tadi bisa buat bapak-bapak, tapi beberapa hal yang mungkin menunjukkan bahwasannya kasus yang lebih banyak itu terjadi pada perempuan dan juga anak-anak. Iya Kak, kita berbicara tentang tujuan dari P2T P2A itu pastinya ada program dong Kak. Tadi program-programnya mungkin apa aja sih yang berkaitan dengan anak-anak di Kota Tarakan khususnya, apalagi tentang kesejahteraan. Jadi kalau untuk program kita di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri, kita memberikan yang namanya pendampingan baik itu anak sebagai korban, anak yang berhadapan dengan hukum. Kita memberikan layanan-layanan. Jadi kita memberikan anak ini, misalkan kita memberikan seperti tadi yang sudah saya sebutkan di awal, memberikan program rumah aman, program konseling, dan juga kita juga memberikan ada program kita yang namanya sosialisasi tentang kita memberikan edukasi kepada anak-anak, khususnya seks edukasi, yang mana mungkin untuk masyarakat Tarakan khususnya seks edukasi itu masih dianggap tabu, masih dianggap awam, masih dianggap anak sebenarnya nggak perlulah kalau dikasih seks edukasi. Padahal kita tahu anak ini menjadi sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual, pelecehan seksual. Jadi mereka harus dibekali yang namanya kemandirian, ilmu pengetahuan tentang seks edukasi, bagian tubuh mana saja yang boleh dipegang oleh orang lain dan yang sangat tidak boleh dipegang orang lain, bahkan orang tuanya pun tidak boleh memegangnya. Nah, kita memberikan edukasi itu pada anak-anak. Kita juga punya program yang namanya psikososial. Jadi kita kayak memberikan sebuah permainan-permainan yang mengasah psikis mereka, yang mengasah kemampuan berpikir mereka. Itu nanti kita bekerja sama dengan Forum Anak Kota Tarakan, kita bekerja sama dengan HIMSI, kita bekerja sama juga dengan Peksos, pekerja sosial anak, seperti itu. Kalau program-programnya lebih mengarah ke sosialisasi, memberikan edukasi, terus ada juga yang namanya program pelatihan juga, tapi itu lebih menjadi wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti itu. Oke, iya teman-teman, bahwasannya kita sudah ketahui bahwa di P2T P2A ini dalam melakukan segala program itu sudah dikaitkan dengan Forum Anak. Jadi teman-teman Sobat Fatar semuanya jangan lupa untuk selalu aktif, karena kegiatan di P2T P2A pastinya akan ada berkaitan dengan Forum Anak Kota Tarakan ya Kak ya? Iya, Oke, iya. Untuk itu kan pastinya ganti-gantian nih Sobat Fatar. Sobat Fatar pun harus tahu gitu terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Kakak pada saat sekarang ini. Iya. Oke, iya Kak. Tadi kita udah tahu ya tujuan program. Lanjut, nggak fair dong kalau kita nggak tahu ya bagaimana cara P2T P2A sendiri dalam menangani kasus-kasus yang terjadi. Jadi kita kalau di P2T P2A Sedungan Kota Tarakan sendiri, kita ada beberapa mekanisme pelaporan ke kita. Yang pertama ada dari peralihan dari unit PPA Satreskrim Polres Tarakan, di mana hal itu yang berkaitan dengan masalah hukumnya. Masalah hukumnya mungkin ditangani sama pihak unit PPA, dan nanti pihak unit PPA-nya melihat si korban ini, anak dengan perlakuan yang tidak menyenangkan ini, apakah ada sedikit gangguan secara psikologisnya, apakah ada simptom-simptom yang mengarah ke trauma, mengarah ke ketakutan-ketakutan. Nah, itu nanti mereka biasanya mengalih tangankan atau yang namanya referral itu ke kita, ke P2T P2A. Nah, di bawahnya nanti anak ini, klien ini dibawa ke P2T P2A, lalu kita lakukan yang namanya asesmen awal, yang mana kita melihat kebutuhan si anak ini sebenarnya apa sih, apakah perlu dilakukan pemeriksaan secara psikologis, perlu pendampingan secara psikologis atau tidak, seperti itu. Nah, yang kedua adalah
masyarakat bisa langsung melakukan pelaporan ke P2TP2A Sidungan Kota Tarakan. Sama runtutannya mulai dari kita screening, kita asesmen awal, asesmen kebutuhannya apa, lalu kita berikan ini mau dirujuk kemana, apakah butuh pendampingan, maka kita rujuk ke HIMSI. Nah, kalau dia misalkan ada gangguan kesehatan, kita lakukan rujukan juga ke RSUD provinsi yang ada di Kota Tarakan. Kita lakukan rujukan, terus kita berikan juga perlindungan rumah aman seperti itu. Nah, yang ketiga adalah adanya laporan ke kita, ke sekretariat kita, misalkan dari saudara, dari lurah atau ketua RT melaporkan di daerah kami ada kasus kekerasan pada anak yang mungkin sudah dilaporkan ke kantor polisi, tapi juga diinginkan pendampingan secara psikologis. Mereka melakukan pelaporan ke kita. Nah, kita melakukan yang namanya home visit. Jadi kita yang datang ke tempat anak ini, ke klien ini, seperti itu. Oke Kak, baik kalau kayak gitu. Tadi kan sudah dikasih tahu nih bagaimana cara penanganannya. Kalau udah tahu pastinya hal-hal apa aja sih yang bisa kita lakukan pada saat untuk melakukan pelaporan itu, apa aja sih Kak ketentuannya? Nah, yang pertama, yang jelas kalau di P2TP2A ini kita melayani pelaporan dari perempuan dan dari anak. Nah, kalau dari perempuan mungkin kita sudah bisa paham siapa sih yang dikatakan perempuan ini, siapa sih yang masuk ke dalam kelompok perempuan. Nah, kalau untuk di anak itu merunut dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang dikatakan anak adalah yang belum berusia 18 tahun. Bahkan anak yang masih di dalam kandungan pun itu sudah dikatakan sebagai anak. Nah, jadi yang usianya masih di bawah 18 tahun, yang belum menginjak 18 tahun itu masih dikatakan anak. Nah, itulah yang dapat melapor ke P2TP2A Sidungan Kota Tarakan, seperti itu. Oke Kak, dari kasus-kasus yang terjadi nih Kak, penyelesaiannya itu lebih banyak ke arah mana sih Kak? Khususnya untuk kasus anak ya? Boleh, kasus perempuan, kasus anak. Kalau kasus perempuan, kita ke perempuan dulu. Kalau kasus perempuan itu lebih ke penyelesaian secara kekeluargaan. Jadi misalkan ada permasalahan KDRT, ada masalah di dalam rumah tangga, kita di P2TP2A ini menjadi penengah mereka, kita menjadi mediator mereka. Jadi kita memediasi mereka, kita tanya harapan-harapan mereka ini apa, tujuan mereka kedua belah pihak ini apa, lalu kita mediasi sampai 3 pertemuan, kita mediasi sampai dengan menemukan kata sepakat, lalu kita buatkan surat kesepakatan, terus kita jalankan surat kesepakatan itu. Nanti di kemudian hari misalkan dibutuhkan lagi yang namanya mediasi, kita lakukan lagi mediasi. Jadi kalau untuk perempuan lebih banyak kepenanganan sebagai mediasi. Nah, tapi kalau untuk anak, saya balik lagi ke perempuan juga. Perempuan itu juga kita berikan yang namanya layanan bantuan hukum, misalkan ada permasalahan-permasalahan di rumah tangganya. Terus kadang ada perempuan yang menjadi korban KDRT itu dia memiliki trauma yang mendalam, depresi. Nah, itu kita lakukan pendampingan secara psikologis, kita alihkan ke tenaga ahli yang kita bekerja sama dengan HIMSI Kaltara, kita lakukan konseling sampai beberapa pertemuan sampai benar-benar apa yang dibutuhkan si klien ini tercapai. Kalau untuk perempuan sih lebih ke masalah harta gonung gini, masalah KDRT, masalah ya yang berkaitan dengan masalah rumah tangga. Nah, tapi kalau untuk anak sendiri, khususnya pada awal tahun hingga sekarang ini lagi meningkat kasus kekerasan secara seksual ke anak. Jadi banyak mungkin teman-teman di rumah melihat berita-berita yang ada selama ini tuh banyak
anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, mulai dari anak laki-laki, anak perempuan, itu sama. Jadi kita tidak hanya memikirkan anak perempuan yang benar-benar harus dilindungi, tetapi kita juga sebagai orang tua, sebagai di lingkungan masyarakat, kita harus juga aware kepada anak laki-laki, karena kita mungkin memfokuskan perhatian kita kepada anak perempuan sehingga kita kurang fokus ke anak laki-laki. Nah, banyak yang terjadi anak laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual. Nah, seperti itu kita lebih ke bagaimana kita memberikan pendampingan secara psikologis, bagaimana kita nanti memberikan menumbuhkan motivasinya si anak lagi, menumbuhkan rasa percaya diri si anak lagi, menghilangkan ketakutan-ketakutan pada anak itu. Karena kan mereka mendapat perlakuan yang tidak mengenakan, akhirnya ada dampak-dampak secara psikis yang di dalam diri si anak itu. Oke, itu dia tadi beberapa penyelesaian yang dilakukan oleh pada saat kita melaporkan di P2TP2A, Sobat Fatar, bahwasanya nggak perlu ragu gitu ya, untuk pelaporan ini pastinya dijamin dengan aman gitu ya. Dan juga masyarakat tidak perlu khawatir, misalkan melapor nanti beritanya kemana-mana, identitasnya kemana-mana. Itu kita jamin 100% untuk data klien kita, itu yang mengetahui hanya saya, hanya staf di P2TP2A Sedungan Kota Tarakan. Jadi hanya orang-orang tertentu yang boleh melihat data korban, data klien. Jadi benar-benar data klien ini kita simpan, kita rahasiakan dengan baik, tidak sampai tersebar kemana-mana. Bahkan ke lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri pun tidak semuanya mereka bisa tahu apa tentang identitas si klien kita. Jadi hanya di Sekretariat P2TP2A sendiri dan Kepala Dinas. Jadi hanya ya benar-benar kita menjaga kepercayaan masyarakat untuk lebih percaya sama kita, untuk lebih menyerahkan sepenuhnya penyelesaian tentang masalah mereka ke kita seperti itu. Oke, siap Kak. Berarti kita udah dapat informasi dengan jelas bagaimana P2TP2 ini berperan di dalam penyelesaian kasus-kasus yang ada di Kota Tarakan. Untuk itu Sobat Fatar, ini tadi masih mau dilanjut Kak terkait dengan range apa aja sih, dari sekitaran umur berapa aja sih anak yang terdampak, karena anak kan tadi sudah dikasih tahu bahwasanya dari dalam kandungan sampai kurang dari 18 tahun. Iya, untuk pembahasan yang lebih lanjut kita jeda dulu Sobat Fatar. Tetap saksikan kita di Ceria untuk hari ini di jam 16 sampai jam 17. Jangan lupa ya, yang mau tanya juga di Equator TV, boleh di Facebook, di YouTube dan juga Instagram. Kita jeda dulu ya teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri padanya, menjauhi keburukan, memperbanyak ibadah. Dengan kerendahan hati, mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Kami dari relawan Kota Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup SR mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Semangat, semangat, jangan kasih kendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili keluarga besar The Maxman Zona Kaltara, supporter kreatif PSM Makassar, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan kita yang sempat kejeda, bahwasannya akan ada hal yang lebih menarik lagi akan dibahas. Teman-teman jangan lupa untuk saksikan terus Ceria Cerita Inspirasi bareng Forum Anak setiap hari Senin jam 16 sampai dengan jam 17. Oke Kak Angga, kita kembali lagi. Oke, masih semangat nggak Kak? Masih dong. Ya ampun Kak, kalau kakaknya nggak semangat, aku juga nggak semangat nih Kak. Bentar lagi kan mau buka. Oke, sambil nunggu buka ya jadinya ya. Iya Sobat Fatar, kita lanjutkan pembicaraan kita pada sore hari ini, bahwasannya pengen tahu nih Kak, biar sobat-sobat Fatar juga tahu ya, membuka mata mereka bahwasanya kasus-kasus sering terjadi pada anak-anak dan juga perempuan di Kota Tarakan. Nah, karena kita Ceria Cerita Inspirasi bareng Forum Anak pastinya pengen tahu terkait dengan kasus-kasus yang terjadi, biar mereka punya data ataupun punya pengetahuan tentang hal-hal yang terjadi dari kasus-kasus yang ada di Kota Tarakan itu sendiri. Nah, untuk umur anak itu boleh tahu nggak Kak, sekitaran berapa yang sering mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak menjadi hak mereka? Nah, jadi kalau yang rata-rata klien-klien kita yang melapor yang di PGOTP 2 Asdungan Kota Tarakan sendiri, itu range umurnya, kita ambil data dari awal tahun aja, 4 bulan ini, range-nya itu dari usia
7 tahun sampai usia yang paling mendekati batas usia anak itu sekitar umur 15 tahun, 15-16 itu ada. Tapi beberapa bulan terakhir ini lebih banyak di range usia 11 tahun ke atas, usia SD lebih banyak ke arah situ. Oke, kalau 11 tahun ke atas itu berarti dari SD, SMP, SMA ya Kak ya? Jadi kalau kita ngambil jenjang sekolahnya itu lebih banyak SD dan SMP. Tapi yang kita rankingkan lagi antara SMP dan antara SD dan SMP itu masih lebih banyak yang SD. Jadi memang usia-usia SD ini kan termasuk usia yang sangat rentan ya, sangat rentan bagaimana tumbuh kembangnya, bagaimana anak ini nantinya akan tumbuh kembang menjadi pribadi yang baik seperti itu. Jadi memang usia-usia rawan itu adalah usia-usia SD. Jadi kita memang sebagai orang tua, sebagai orang di lingkungan masyarakat, kita tidak hanya memperhatikan anak kita, tapi kita juga memperhatikan anak-anak di sekitar lingkungan kita. Jadi anak mereka, ada yang namanya slogan itu anak mereka, anak kita juga. Nah, jadi kita harus aware, harus perhatian juga ke anak-anak di sekitar lingkungan kita, karena bagaimana kita bisa menjadi masyarakat yang baik itu tercermin dari bagaimana lingkungan di sekitar masyarakat itu aman untuk anak khususnya. Jadi anak-anak ini memang harus mendapat perhatian khusus, harus benar-benar diperhatikan karena mereka sangat rentan terhadap kekerasan baik secara fisik maupun psikis seperti itu. Oke Kak, tadi terkait dengan kasus dari awal tahun sampai dengan sekarang ini ya Kak ya, yang Kakak ada datanya seperti itu. Ini ada nggak sih Kak terkait dengan kasus-kasus yang terjadi itu karena dampak dari pandemi yang sekarang kita rasakan pada tahun 2020 sampai dengan sekarang? Kalau kasus-kasus yang berdampak akibat pandemi ini itu banyak. Contohnya kita mungkin kita banyak melihat anak-anak yang terenggut haknya menjadi penjual asongan di pinggir jalan, di lampu merah. Nah itu kan kita sudah merenggut hak anak untuk mendapat belajar, mendapat pendidikan, bermain. Nah tapi mereka sudah harus mencari duit. Dan kita tanyakan sih mereka beralasannya karena bosan di rumah belajar online. Tapi kan kita juga melihat sekarang anak itu kan akan menjadi segan dengan orang tua apabila orang tuanya memberitahu mereka. Misalkan sekeras apapun keinginan si anak kan tetap akan luluh juga sama orang tua. Jadi memang orang tua harus benar-benar memperhatikan karena itu anak Kalimantan Utara itu sendiri di kabupaten lain Kak. Nah kenapa hal ini muncul gitu? Nah ini juga Ziza sendiri pun merasakan hal-hal yang sama seperti itu. Banyak yang screenshot gitu laporan ke saya terkait dengan anak-anak yang jualan. Nah itu Kak, dari Sidungan sendiri ada nggak sih upaya terkait dengan pedagang asongan biar masyarakat tahu bahwasannya P2TP2 itu tidak tinggal diam terhadap pedagang asongan ini? Jadi untuk beberapa program yang sudah kita jalankan, kita bekerja sama dengan Satpol PP, kita bekerja dengan Satuan Polisi Pamung Praja,
bagaimana kita menjaring anak-anak ini yang berjualan hingga larut malam, lalu kita berikan edukasi kepada orang tuanya bahwa sebenarnya yang dilakukan anak-anak ini mungkin ini untuk membantu orang tua, untuk meringankan biaya hidup orang tua, tetapi kita juga tidak bisa sepenuhnya melepas tangan mereka untuk mereka berjualan. Ini apa? Nah, kita ketahui anak menjadi kelompok rentan terhadap kekerasan, kejahatan. Nah, misalkan mereka berjualan hingga larut malam, ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Kita tidak tahu nanti mereka misalkan di jalan pada saat mau pulang mereka mendapat kekerasan secara fisik, bisa aja mereka ditodong sama mungkin orang jahat, bisa dilecehkan. Nah, itu kan kita tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi, khususnya di Kota Tarakan ya. Jadi kita memang saling berkoordinasi antara stakeholder, antara pemangku kebijakan yang ada di Kota Tarakan, bagaimana kita bisa meredam maraknya anak-anak yang berjualan di pinggir jalan ini, bagaimana kita mengatasi mereka untuk tidak lagi berjualan. Kita berikan edukasi kepada si anak, kita berikan juga edukasi kepada orang tuanya, seperti itu. Jadi P2TP2A juga ikut berperan dalam hal seperti itu pada anak-anak yang berjualan. Oke, ya Sobat Fatar dan teman-teman lain di luar sana maupun masyarakat yang ada di Kota Tarakan, bahwasannya kasus pedagang anak asongan itu sudah diatasi oleh beberapa pemangku kebijakan atau beberapa hal yang terkait dengan pedagang anak itu sendiri, termasuk dengan Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak maupun Sedungan ataupun organisasi-organisasi lainnya yang mungkin ada kaitannya dengan pedagang asongan yang ada di Kota Tarakan. Ya, ketika kalian melihat pun boleh nanti dilaporkan juga ya kepada Sedungan, bahwasannya hak-hak anak itu kalau kita tahu ya teman-teman, kembali lagi di materi forum anak, bahwasannya ada hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Jadi hal ini yang kalian lihat memang sih menjadi hal yang harus diberantas gitu ya, untuk anak-anak yang ada di Kota Tarakan, bahwasanya nggak boleh dong berjualan, ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan perlindungan yang mungkin bisa dilindungi anak-anak yang ada di Kota Tarakan, ya kan, seperti itu. Iya Kak, kita lanjut lagi nih. Tadi kita sudah cerita panjang lebar terkait dengan hal-hal yang berat. Mungkin kita sekarang masuk ke harapan-harapan kakak nih, dari hal-hal yang mungkin kakak sudah pernah tangani, dari hal-hal yang mungkin pernah kakak jalani, lebih spesifikasi untuk anak-anak yang ada di Kota Tarakan tuh apa sih Kak, harapan kakak dari kejadian-kejadian kasus yang pernah kakak alami? Jadi harapan saya sih, kita tidak, khususnya kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terus di P2TP2A Sedungan Kota Tarakan, kita sangat menginginkan anak ini mendapat kesejahteraan. Jadi dalam artian kasus-kasus yang terjadi pada anak itu berkurang. Kita melakukan banyak upaya-upaya mengedukasi orang tua, bagaimana orang tua ini memberikan pola asuh yang benar, yang baik kepada anak, karena anak ini akan menjadi pribadi yang baik itu tergantung dari lingkungan keluarganya. Jadi kita harus juga melindungi anak dari bentuk kekerasan yang ada di dalam rumah tangga, terus kita lindungin anak ini dari kejahatan perdagangan orang, terus kita juga melindungi anak ini dalam tindakan hukum, proses hukum, misalkan anak yang berhadapan dengan hukum, kita juga lindungin. Dan yang terakhir kita melindungi si anak dari kekerasan di sektor ketenaga kerjaan. Jadi kita benar-benar harus memberikan hak-hak dasar tadi, 4 hak dasar itu tadi, bagaimana hak hidup si anak. Hak hidup si anak dalam artian kita harus memberikan kehidupan yang layak sebagai orang tua, khususnya memberikan kehidupan yang layak kepada si anak. Terus hak tumbuh kembang, bagaimana kita memberikan pola asuh, bagaimana kita memberikan asupan makanan, asupan gizinya itu agar si anak ini dapat tumbuh kembang dengan baik, segala tugas perkembangannya itu dapat tercapai. Jadi nanti di kemudian hari si anak ini bisa menjadi
pribadi yang baik, menjadi penerus bangsa, generasi emas, dan juga ada yang namanya hak perlindungan, bagaimana si anak benar-benar tidak hanya dilindungin di lingkungan keluarga, tetapi juga di sekolah. Kita harus mengupayakan tidak ada lagi yang namanya bullying, tidak ada lagi. Terus di lingkungan masyarakat kita harus memberikan lingkungan masyarakat itu menjadi lingkungan yang baik, yang aman, yang memberikan kenyamanan untuk si anak ini beraktivitas atau bermain di lingkungan itu. Dan yang terakhir ada hak partisipasi, bagaimana kita memberikan si anak ini hak untuk berbicara, hak untuk menyampaikan pendapat mereka kepada orang tua, kepada masyarakat, seperti itu. Jadi harapannya memang bagaimana kita bisa memberikan, khususnya orang tua, memberikan pola asuh yang baik dan benar pada anak, sehingga kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri si anak, motivasi si anak, terus memberikan juga yang namanya beberapa pelatihan pada anak, misalkan apa sih yang harus mereka lakukan jika mereka bertemu dengan tindak kekerasan, ada orang yang ingin jahat pada mereka, apa yang harus mereka lakukan. Jadi kita berikan edukasi mereka, misalkan ada orang yang berniat jahat pada mereka harus teriak, harus lari atau ke tempat ramai. Nah itu harus banyak kita lakukan, tidak hanya kepada anak kita sendiri, tetapi ke anak di lingkungan kita, sekitar kita, seperti itu. Oke, iya Kak, penyampaiannya bahwasannya dari rangkumannya kasus-kasus yang terjadi pada anak di Kota Tarakan itu sendiri turun ya Kak ya, pastinya turun gitu. Nah untuk hal ini kenapa perlu turun juga kasus, bahwasannya karena Tarakan juga akan digaungkan menjadi Kota Tarakan, menjadi kota layak anak ya Kak, tahun 2022 ini. Semoga aja kita mendapatkan predikat pertama, dan nanti mungkin yang akan datang ketika kasus terus berkurang, hal ini menjadikan bahwasannya Kota Tarakan menjadi Kota Tarakan yang ramah anak di tahun yang akan datang, pada yang paling tinggi tingkatannya itu tingkat utama. Untuk dari itu semuanya harus berperan terkait dengan hal ini. Nah, ketika Kota Tarakan ini ramah anak, tidak ada lagi kasus-kasus yang kekerasan seperti yang Kakak sebutkan itu terjadi pastinya gitu. Karena apa? Salah satu indikator yaitu pemenuhan hak anak itu, jika terpenuhi semua kasus-kasus tersebut bakal berkurang, dan pastinya Kota Tarakan aman untuk anak-anak yang berada di Kota Tarakan ya Kak ya, pastinya. Iya Kak, untuk itu kita mau tahu dong dulu pesan-kesan atau suka duka dari yang dialami dari P2TP2A Kak. Kalau kesan dan dukanya sih, kalau dukanya sebenarnya tidak banyak, tapi salah satu yang menjadi duka kita tuh apabila kasus pada anak khususnya itu meningkat. Terus banyak hak-hak anak yang terenggut, itu menjadi duka yang begitu memprihatinkan lah buat saya pribadi. Kenapa sih Kota Tarakan belum bisa dikatakan layak untuk kesejahteraan anak, keamanan anak. Nah, tapi kalau untuk kesannya sih sangat berkesan ya, dimana saya khususnya secara pribadi bisa menyalurkan, bisa menerapkan ilmu yang selama ini saya peroleh di bangku kuliah, itu bisa saya berikan, bisa saya salurkan. Ada kepuasan sendirilah apabila kita bisa membantu masalah orang. Mungkin banyak orang mikir masalah sendiri aja belum tertangani, tapi kita sudah mikirin banyak masalah orang. Nah, itu yang menjadi kepuasan kita, kepuasan saya pribadi, bagaimana saya bisa bermanfaat bagi orang lain, orang di sekitar saya, bagaimana saya bisa membantu, walaupun misalkan saya tidak bisa membantu secara materi, tapi saya bisa membantu secara usaha saya, membantu secara tenaga lah, membantu dalam mediasi keluarga, membantu mendampingin anak-anak yang mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, seperti itu. Jadi lebih banyak ada kepuasan sendirilah, apalagi kita bekerja di
di lingkungan yang menurut kita kalau bahasa gaulnya itu passion kita. Jadi mau capeknya bagaimanapun, mau berat gimana pun, kita bisa menjalaninya dengan ikhlas dan tulus seperti itu. Oke, iya, itu dia mungkin hal-hal yang mungkin bisa disampaikan kepada Kak Angga sore hari ini, bahwasannya semuanya cukup membuat kita menjadi tahu dan menjadi pelajaran bahwasannya hari ini kita mendapatkan ilmu baru. P2TP2 hadir untuk anak-anak dan perempuan yang ada di Kota Tarakan ya Kak. Sebelum kita mengakhiri nih dari perbicaraan kita sore hari ini, padahal masih banyak hal-hal yang mungkin kita mau tanyakan, tapi kita harus akhiri pada sore hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita dan perbincangan kita pada ceria hari ini, Kak, apa sih closing statement yang mungkin Kakak ingin sampaikan? Oke, jadi closing statement yang mungkin bisa saya berikan adalah kita, khususnya masyarakat Kota Tarakan, kita harus menggalakkan yang namanya kampanye stop kekerasan pada perempuan dan anak. Kita harus bisa memberikan atau menjalankan hak-hak dasar anak yang namanya hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Bagaimana orang tua bisa lebih aware kepada anak, bisa lebih memperdalam ilmu parenting, bagaimana mendidik dan menjaga tumbuh kembang anak. Dan kita juga harus mempersiapkan generasi-generasi muda kita ini untuk menyongsong generasi Indonesia emas pada tahun 2045, yang mana pada tahun itu Indonesia genap berusia 100 tahun. Jadi banyak PR yang masih harus kita kejar, banyak PR yang harus masih kita kerjakan. Bagaimana nanti kita mempersiapkan dapat bersaing di generasi Indonesia emas pada tahun 2045. Dan sekali lagi kita galakan yang namanya stop kekerasan pada perempuan dan